Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala muridi waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Segala puji bagi Allah, Zat yang Maha memiliki kegunaan yang telah menanamkan cahaya iman dan Islam di dalam dada kita. Salawat beriringan salam senantiasa kita curahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, uswatun hasanah kita yang telah berjuang habis-habisan demi tegaknya kalimat La ilaha illallah di muka bumi ini. Hadirin wal hadirat yang dihormati oleh Allah, jika kita membuka lembaran-lembaran kitab akidah, salah satunya adalah kitab ringkas yang syarat akan makna kitab Al-Juman fi Usulil Iman atau kitab-kitab permurnian tauhid sejenisnya. Kita akan mendapati satu bab yang diletakkan dengan penuh-penuh rambu peringatan. Bab itu adalah tentang syirik. Mengapa para ulama begitu gencar membahas syirik? Jawabannya sederhana, karena syirik adalah musuh nomor satu dari tauhid. Syirik adalah pembatal keislaman yang paling berbahaya, yang jika kita meremehkan maka runtuhlah seluruh bangunan amal ibadah yang kita kerjakan seumur hidup. Hadirin yang mulia, secara ringkas, syirik adalah perbuatan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kita mendoakan Allah dalam hal-hal yang menjadi kekhususan baginya, baik dalam hal rububiyah, keyakinan penciptaan alam, uluhiyah, tujuan beribadah, maupun dalam asma wa sifat, nama dan sifat-sifat Allah. Kita seringkali mengira bahwa dosa terbesar adalah membunuh, berzina, atau korupsi. Benar, itu adalah dosa-dosa besar yang sangat keji. Namun di atas semua itu ada dosa yang jauh lebih mengerikan, yaitu syirik. Mengapa syirik menempati kata dosa paling tinggi dan paling berbahaya? Kitab-kitab akidah menjelaskan setidaknya 3 alasan utama. Pertama, syirik adalah dosa yang membatalkan seluruh amalan. Bayangkan, seorang sholat tahajud setiap malam, berpuasa sunnah, bersedekah miliaran rupiah, dan pergi haji berkali-kali. Namun, jika dalam hatinya ada secuil kesyirikan yang belum ditaubati, Allah tegaskan dalam Al-Quran surat Az-Zumar ayat 65, yang artinya, jika kamu mempersekutukan Tuhan, niscaya akan hapuslah amalmu dan tentulah kamu termasuk orang-orang yang merugi. Syirik laksana atau tetes racun sianida yang merusak seluruh air di dalam belangga, amalannya gugur, tak bernilai di hadapan Allah. Kedua, syirik adalah dosa yang tidak diampuni jika dibawa mati. Pintu taubat Allah terbuka sangat lebar untuk dosa apapun. Orang yang membunuh 100 nyawa bisa diampuni, namun khusus untuk syirik, jika pelakunya meninggal dunia dalam keadaan belum bertaubat, Allah mengharamkan ampunan bagi dirinya. Ketika pelakunya kekal di dalam neraka, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 72, sesungguhnya orang yang mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka pasti Allah mengharamkan kepadanya surga dan tempatnya ialah neraka. Hadirin yang dirahmati Allah, agar kita tidak terjebak ke dalam jurang yang mematikan ini, kita harus mengenali bentuk-bentuknya. Karena bagaimana mungkin kita bisa menghindari sesuatu jika kita tidak tahu wujud dari sesuatu tersebut? Secara garis besar, syirik terbagi menjadi 2. Yang pertama, syirik akbar atau syirik besar. Ini adalah jenis syirik yang langsung mengeluarkan seseorang dari agama Islam. Bentuknya adalah memalingkan satu saja jenis ibadah kepada selain Allah. Contohnya, memohon doa, meminta kesembuhan, atau meminta kekayaan kepada kuburan orang soleh, kepada pohon atau jin penunggu tempat keramat. Termasuk di dalamnya adalah menyembelih hewan seperti sapi atau ayam hitam yang diniatkan sebagai sesajen untuk penguasa laut atau gunung agar tidak mendatangkan bencana. Padahal menyembelih adalah ibadah yang murni hak Allah semata. Kedua, syirik asgor atau syirik kecil.
Ini adalah jenis syirik yang mungkin tidak membuat seseorang murtad secara instan, tetapi dosanya jauh lebih besar daripada dosa besar lainnya. Dan celakanya, syirik jenis ini adalah paling menipu kita tanpa kita sadari. Wujud pertamanya adalah riya dan sum'ah, yaitu beramal sholat, sedekah, atau berdakwah demi mengharapkan pujian, pandangan, atau sanjungan dari manusia. Rasulullah SAW mengkhawatirkan hal ini menimpa umatnya. Beliau bersabda, sesungguhnya yang paling aku takutkan menimpa kalian adalah syirik kecil. Para sahabatnya bertanya, apa itu syirik kecil wahai Rasulullah? Beliau menjawab, riya. Wujud keduanya adalah tatakhayul, merata sial karena sesuatu, menganggap nasib sial kita ditentukan oleh tanda-tanda yang alam yang tidak logis. Misalnya, merasa sial jika menabrak kucing, merasa akan ada yang meninggal karena mendengar burung hantu, atau tidak berani menikah di bulan-bulan tertentu karena dianggap bulan keramat. Ini adalah bentuk syirik tersembunyi yang mengotori kesucian tauhid kita. Kesimpulan dan penutup, hadirin wal hadirat yang dicintai oleh Allah, waktu kita di dunia ini sangat singkat, sangat rugi jika lelahnya kita sujud, letihnya kita berpuasa, dan habisnya harta kita untuk sedekah, justru berujung pada penolakan di akhirat kelak karena hati kita tidak bersih dalam menauhidkan Allah. Oleh karena itu, mari kita bentengi diri kita dengan tiap langkah nyata. Yang pertama, jangan bosan menuntut ilmu. Pelajari akidah dan tauhid yang benar agar kita peka terhadap kesyirikan. Kedua, keikhlasan niat. Setiap kali akan beramal, bisikan ke dalam hati kita, saya melakukan ini hanya untuk mencari ridho Allah, bukan pujian manusia. Yang ketiga, amalan doa yang diajarkan Rasulullah SAW untuk berlindungi dari syirik. Allahumma inni a'udzubika min an usyrika bika wa anna a'lamu wa astaghfiruka lima la ta'lamu. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari perbuatan syirik yang aku ketahui, dan aku memohon ampun kepadamu dari dosa syirik yang tidak aku ketahui. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga hati kita, menjauhkan diri dan keluarga kita dari segala bentuk kesyirikan, baik yang tampak maupun yang tersembunyi, dan mewafatkan kita semua akan dalam keadaan husnul khotimah di atas kalimat tauhid la ilaha illallah. Demikian apa yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekhilafan dan kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.